Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang akan memaparkan materi yang berjudul perkembangan dewasa. Saya sendiri sebagai moderator dan di samping saya Nur Ikhwana sebagai pemateri pertama. Selanjutnya Trilles Suara sebagai pemateri kedua dan Andi Aisyah Mahtani Aisyah sebagai pemateri ketiga. Untuk menyingkat waktu, silakan kepada Nur Ikhwana untuk memaparkan materi pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Kali ini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu perkembangan dewasa. Perkembangan manusia adalah proses yang berlangsung seumur hidup dan melibatkan perkembangan fisik, kognitif, dan emosional yang saling berkaitan. Fase pembentukan awal individu masa dewasa justru jauh lebih panjang dan kompleks dalam siklus kehidupan manusia. Masa dewasa sebagai peran, tanggung jawab, hingga tantangan psikologis dan lingkungan sosial yang harus siap dihadapi seseorang, dan tidak hanya faktor biologis yang berperan dalam perkembangan dewasa, namun juga faktor sosial dan budaya seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, tempat kerja, dan begitu pula nilai-nilai budaya yang diyakini seseorang akan membentuk persepsi. Materi kedua yaitu tahapan perkembangan dewasa awal, madya, dan akhir. Yang pertama, dewasa awal dengan rentan umur 20-40 tahun. Masa dewasa awal seringkali ditandai sebagai pembentukan identitas diri yang stabil, pemantapan peran sosial, dan pencapaian kemandirian dalam hal ekonomi dan emosional. Yang kedua, dewasa madya 40-60 tahun. Masa stabilitas, evaluasi ulang diri, dan penguatan peran sosial. Fase ini biasanya individu sudah mantap dalam kehidupan karir, memiliki peran keluarga sebagai orang tua, dan mulai menghadapi tantangan baru. Dan yang terakhir yaitu dewasa akhir 60 tahun ke atas. Fase penutup dalam perkembangan manusia. Individu dihadapkan tantangan pensiunan, kehilangan pasangan, penurunan kondisi kesehatan, dan keterbatasan fisik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Trilles Suara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni perubahan fisik, kognitif, dan emosional. Yang pertama, perubahan fisik. Secara umum, masa dewasa awal 20-40 tahun ditandai dengan kondisi fisik yang masih optimal. Individu berada pada puncak kekuatan otot, kesehatan jantung, dan reproduksi. Namun seiring bertambahnya usia, mulai berkurangnya elastisitas kulit, ketajaman penglihatan dan pendengaran, serta metabolisme yang lambat. Yang kedua, perubahan kognitif. Masa dewasa awal hingga madya cenderung ditandai oleh kestabilan kemampuan berpikir, kemampuan menyelesaikan masalah praktis. Individu dapat menunjukkan peningkatan memasuki masa dewasa akhir, fungsi memori dan kemampuan multitasking mulai menurun. Yang terakhir, perubahan emosional. Perubahan emosional pada masa dewasa sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup, stabilitas relasi, pencapaian pribadi, serta kesiapan individu dalam menghadapi tantangan perkembangan. Pada masa dewasa awal, individu cenderung memiliki dinamika emosi karena dihadapkan pada transisi besar dalam hidup seperti pernikahan, karir, dan peran sosial baru. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Andi Aisyah. Kali ini saya akan membahas mengenai faktor sosial dan budaya perkembangan dewasa. Perkembangan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh aspek biologis dan psikologis, tetapi juga sangat bergantung pada konteks sosial di mana individu tumbuh dan dapat berkembang. Dalam fase dewasa, madya maupun akhir, faktor sosial memainkan peran yang krusial dalam menentukan kualitas perkembangan individu. Faktor sosial tidak hanya meliputi relasi interpersonal seperti keluarga, teman, pasangan, dan komunitas, tetapi
juga mencakup kondisi struktural yang lebih luas seperti status ekonomi, pendidikan, pekerjaan, akses terhadap layanan sosial, serta nilai-nilai di masyarakat. Dan adapun faktor sosial dan budaya perkembangan dewasa, budaya merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat menentukan bagaimana individu dapat berkembang dan menjalani kehidupannya. Termasuk dalam fase dewasa, budaya mencakup sistem, nilai, norma, kepercayaan, praktik sosial, serta pola perilaku yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya dan menjadi pedoman dalam bertindak. Salah satu cara paling nyata budaya mempengaruhi perkembangan dewasa melalui penetapan norma usia dan tugas perkembangan. Setiap budaya memiliki identitas tersendiri tentang apa yang seharusnya dicapai seseorang pada usia tertentu, seperti kapan menikah, bekerja, dan pensiunan. Dan yang kedua ada spiritualitas dan kepercayaan budaya terhadap kehidupan sangat mempengaruhi perkembangan emosional individu dewasa, terutama dalam menghadapi krisis kehilangan dan kematian. Ritual keagamaan dan adat istiadat. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Mungkin itu saja materi yang sempat kami sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu perkembangan dewasa merupakan fase penting dalam rentang kehidupan manusia yang ditandai oleh serangkaian perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang kompleks. Masa dewasa terbagi 3 tahap, yaitu dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Setiap tahap memiliki tugas perkembangan dan tantangan tersendiri. Sering bertambahnya usia individu mengalami perubahan yang signifikan pada aspek fisik seperti penurunan kekuatan otot, kemampuan sensorik, dan daya tahan tubuh. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.